94,7 UFM Use Your Voice. Yannick Bovi dengan My Cherie Amour. Kita masih di Magdalene's Mind, E-Lovers. Dan sekarang ini juga udah menunjukkan waktu jam 7:50. Kita lewat-lewat dikit gak apa-apa ya. Karena seru banget sih ngobrolnya nih untuk malam hari ini. Dan juga terima kasih untuk kamu E-Lovers yang udah share pendapat kamu dari Twitter. Sekarang kita share lagi dari Twitter nih. Ada Just Ica. Karima boleh Just Ica? Just Ica, dia bilang agama itu urusan pribadi dengan Tuhan. Kalau ada yang maksa berarti dia gak ngerti atau malah mau dianggap paling benar. Wow, terima kasih untuk Ica. Lanjutnya, Her mau share siapa? Ada Seli O Fauzi, @Seli Fauzi. Tidak setuju, agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, jadi nggak banget deh kalau pakai paksa memaksa, apalagi dengan kekerasan. Oke, terima kasih. Ada Tina. Tina bilang orang yang religius cenderung dianggap judgmental. Hal ini bisa dimaklumi sih, karena mereka merasa lebih tahu. Tapi tidak bisa dibenarkan kalau sampai memaksa orang lain mengikuti apa yang mereka rasa benar. Dampaknya negatif. Ini agak cerita E-Lovers ya, jadi panjang bener dia mengirimkan Twitternya, banyak nih berkali-kali. Agama itu kan tujuannya baik dan benar. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang salah, hasilnya tuh buruk sekali. Bukannya membuat orang mengikuti kebenaran dan kebaikan, malah bikin orang lain defensif alias jauh dari tujuan utamanya. Sesungguhnya ketika kita bilang seseorang judgmental, kita tidak lebih baik dari mereka atau dari dia. Sama-sama judgmental kan kalau kayak begitu. Kecuali pemaksaannya sudah mencapai taraf melanggar hukum atau HAM, baru patut dianggap serius. Kalau sebatas bikin kita nggak nyaman, ya bilang aja kalau kita keberatan dengan sopan dan pakai argumen juga, katanya gitu. Agak panjang ya. Iya. Tapi ada poinnya bagus sih. Tapi bagus. Soal judgmental tadi, kalau kita udah bilang bahwa kita merasa orang lain judgmental, berarti kita judgmental juga. Iya. Itu betul banget lah. Itu betul banget. Good point. Nah, ini ada di 8317617. Kita bertemu dengan Mbak Yani. Nah, Mbak Yani ini juga seorang yang menggunakan hijab. Jadi, apa sih pendapatnya Mbak Yani dengan apa yang udah kita sampaikan ngobrol tadi barengan sama Malika, dan juga pendapatnya E-Lovers, opini E-Lovers yang sudah masuk baik dari Twitter ataupun dari Facebook. Nanti dari Facebook akan kita share juga sebentar lagi. Selamat malam Mbak Yani. Malam. Aduh, ini ada Arif, ada Hera, dan juga ada Karima malam hari ini. Kita lagi rame-rame nih. Hai, malam semuanya. Selamat malam. Oh, sorry. Harusnya Assalamualaikum. Untuk Mbak Yani. Mbak Yani, kalau kita boleh tanya pendapatnya dulu. Kalau moral atau cara menjalankan agama disikapi dengan kekuatan memaksa atau sikap judgmental. Menurut Mbak Yani, dengan apa yang di-share oleh E-Lovers tadi itu seperti apa pendapatnya? Ini menurut aku ya. Iya, nggak apa-apa. Kalau kita mau menyampaikan agama gitu ya, memberi contoh gitu, itu nggak perlu dengan kata-kata, nggak perlu dengan judge atau apapun ya. Kecuali kalau ditanya ya. Jadi kita dengan sikap kita orang bisa mencontoh gitu. Itu aja sih. Jadi kita bisa menghargai sikap orang dalam beragama. Kita punya sikap sendiri sampai orang itu mau bertanya sama kita, baru kita bisa jelasin. Oh, lucu tuh. Iya. Sampai orang itu mau bertanya. Ya, itu bagus tuh. Itu bagus juga. Apa led by example gitu ya? Led by example, iya. Tapi pandangannya Mbak Yani sendiri ada apa yang pakai hijab nih yang merasa bertanggung jawab gitu dengan kayak menegur orang lain atau menjadi pengingat bagi orang-orang di sekitarnya. Itu gimana? Aku nggak tahu kalau yang itu ya. Itu mungkin bagiannya ustazah atau ustaz gitu ya. Kalau aku sendiri hijab itu adalah menutup aurat gitu. Buat aku gitu ya. Mungkin bisa juga ngerem untuk kita ke tempat-tempat yang udah nggak baik gitu ya. Terus jadi orang lain pun mungkin melihat kita berhijab tuh nyantai gitu ya. Terus akhirnya dia akan terpanggil untuk ikutan gitu. Untuk ikutan, dan ada yang sebagian bilang bahwa hijab itu adalah menggunakan pakaian yang seperti lorong, artinya gamis gitu ya. Tapi buat aku sendiri, aku bisa pakai jeans atau pakai apa gitu ya. Jilbabnya juga misalnya diikat ke belakang yang nyantai gitu, sampai orang yang nggak tertarik pakai jilbab buat dia ribet ngelihat aku bisa kepanggil, itu udah
contoh gitu. Hmm. Udah ngajak. Iya. Gitu sih kalau menurut aku ya. Iya. Tapi lebih dalamnya lagi mungkin itu ya mungkin kelasnya ustazah ya. Tapi senang deh, itu sih bukan kelas saya sih, kelasnya ustazah gitu ngomongnya. Oke, Mbak Yani sebelumnya memang sudah dari awal mengenakan hijab atau berkecimpung dalam orang-orang teman-teman yang berhijab, atau justru awalnya itu ketemuan sama teman-teman yang happy go lucky gitu ceritanya? Ya awalnya gini, aku masih suka pergi-pergi gitu ya ke tempat-tempat itulah pokoknya, maksudnya ke tempat-tempat hiburan atau apa gitu ya. Terus awalnya gini, kalau lihat orang pakai jilbab gitu kayaknya kok bagus ya, warna-warni gitu ya. Terus motifnya lucu-lucu gitu, bagus-bagus. Awalnya gitu. Terus waktu aku iseng-iseng pakai, aku ngerasa keren gitu untuk ke tempat-tempat hiburan. Mungkin aku juga udah cukup harus ninggalin gitu ya. Jadi kok ada baiknya gitu ya. Jadi aku pakai lagi gitu. Cuma memang waktu pertama-tama agak ribet, panas, gerah gitu ya. Karena ketutup lehernya. Akhirnya aku siasati gitu. Jadi pakai turtleneck gitu ya. Terus itunya aku tutup supaya aku lapisin lagi supaya nggak ngeplek ngecap ke badan gitu. Nah jilbabnya itu aku ikat ke belakang gitu. Aku ikat ke belakang gitu. Jadi tetap nyantai. Ada sih teman yang ngomong, lo pakai jilbab mau nutupin uban apa gimana sih gitu kan. Lo masih full press body gitu. Tapi aku bilang biarin, aku bilang gitu kan. Yang penting lo ngeliat dari atas ke bawah kain semua gitu. Jadi kayak gitulah. Jadi ada ini sendiri orang masing-masing ya. Buat aku sih nutup aurat aja, nggak kelihatan kulit. Jadi nggak yang maunya dulu misalnya lagi pakai celana pendek mau keluar aja gitu. Ini enggak gitu. Dan dalam sikap juga ada perubahan pasti ya. Perubahan sih buat aku enggak ya. Sama aja gitu. Jadi gimana ya di antara aku sama Allah ya. Jadi aku merasa bahwa aku udah tertutup gitu. Terus kalau aku mau ketawa ngakak, kita ketawa ngakak aja gitu. Jadi nggak menghambat itu gitu. Jadi buat aku hijab itu memang menutup aurat gitu aja. Oke. Yang lainnya sih berarti memang lebih memang nilai-nilai universal gitu ya, Mbak ya? Enggak. Karena gini ya. Karena di sekeliling kita banyak kepala juga, banyak yang jadi gini, kayak aku masih nge-jeans, kadang-kadang aku pakai panjang gitu tapi bawahnya legging tapi ada tertutup ya ininya. Terus temanku yang sudah berlorong gitu pakai gamis, tapi antar dia sama aku nggak saling sinis, nggak saling merasa lebih kenal gitu. Jadi bisa tetap bergaul gitu, bisa tetap ngakak lah gitu lah. Tapi pernah nggak ditegur Mbak sama yang sesama pemakai hijab yang merasa pemakaiannya lebih benar gitu? Yang kenal. Pernah juga. Otomatis yang kenal ya. Iya, kenal. Kalau nggak kenal ngapain dia negur ya? Enggak tuh gitu karena dari sikap kita orang bisa menghargai gitu bahwa kita sudah memilih untuk itu. Kalaupun kita mau tidak berhijab pun bisa, tapi kok kita sudah memilih berhijab, jadi orang bisa menghargai dari pilihan kita itu sendiri, orang bisa menghargai gitu. Karima terakhir. Kalau melihat hubungan nih antara moralitas agama dan hidup di dunia modern sekarang gitu, Mbak Yani, gimana? Agama itu justru sumbernya mode, gitu ya. Menarik nih. Agama itu sumbernya modern, itu paling modern gitu, karena menciptakan zaman awal dan akhir itu ada di Al-Quran gitu ya. Itu semua ada di situ gitu. Jadi Al-Quran lah yang paling tahu model apa nantinya gitu ya, mau jadi apa gitu. Jadi kita nggak
menurut aku ya, Ya. kita nggak perlu beri batas antara agama dan modern gitu. Jadi ya seperti itu tadi, kalau hubungan dengan hijab adalah kita menutup aurat, terus kita meninggalkan yang haram-haram gitu ya, menjalankan yang halal-halal, kalau perlu beramal lebih gitu ya, beramal. Hebat. Itu aja. Jadi sehingga kalau bisa kita membuat orang tertarik untuk bertanya. Iya. Bertanya, jadi kita bisa kasih sudut pandang kita gitu, kita jalin kewajiban kita kayak gitu. Utamanya Ya, adalah yang membuat jelas. orang bertanya. Bertanya. Ya. Utamanya itu Bertanya. dari apa yang kita bicara sama Mbak Yani juga. Berarti Jadi kalau kalau orang nanya, kok gitu sih Mbak Dina? Enggak, supaya ditanya aja. jadi kalau kita bertiga nih barengan sama Magdalene.co tiba-tiba lagi butuh ustazah, kita telepon Mbak Yani ya. Mbak Yani, terima kasih atas pandangannya juga ya. Makasih, Eh, Mbak. Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. UFM 94,7